warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulida Ulfa. Di sini dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas middle test mata kuliah Akidah Akhlak. Nah, dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, yaitu yang pertama, jelaskan definisi dari tiga unsur pokok akidah Islam. Yang pertama, definisi akidah. Akidah itu adalah keyakinan. Nah, jadi akidah itu adalah sesuatu yang diyakini, dipercaya, dan dibenarkan oleh hati seseorang. Nah, oleh hati seseorang itu sesuai dengan ajaran agama Islam dan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, itu tadi akidah. Tiga unsur pokok akidah Islamiyah, yaitu ada Islam, iman, dan ihsan. Islam itu adalah agama yang mengajarkan kepada manusia untuk selalu berserah diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu kan agama orang Muslim. Nah, kalau iman itu adalah kepercayaan atau keyakinan. Nah, jadi iman ini adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Nah, itu yang dinamakan dengan iman. Ihsan, kalau ihsan ini adalah perbuatan baik, segala bentuk penghambaan kita kepada Allah. Nah, itu tadi tiga unsur pokok akidah Islamiyah. Yang kedua, induk akhlak terpuji kelas 7, 8, dan 9. Ada taat. Taat itu berarti patuh atau tunduk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada ikhlas, ikhlas itu adalah niat hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita bersedekah tanpa pamrih. Nah, yang kedua adalah khauf. Khauf itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takut untuk melakukan dosa atau perbuatan syirik dan lainnya. Yang selanjutnya adalah taubat. Taubat ini adalah kembali ke jalan yang benar dan kita menyesali perbuatan yang telah kita melakukan di masa lalu atau melakukan maksiat. Nah, yang selanjutnya ada sabar. Sabar ini adalah tabah atau kuat dalam menghadapi cobaan apapun, tidak marah atau tidak emosi. Nah, yang selanjutnya ada qanaah. Qanaah ini adalah rela dalam menerima apapun yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dia selalu bersyukur, merasa puas apa yang diberikan Allah, atau merasa cukup. Yang selanjutnya itu adalah syukur. Syukur ini adalah berterima kasih kepada Allah atas nikmat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Nah, selanjutnya ada ikhtiar. Ikhtiar ini adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu untuk mencapai impian, seperti bekerja keras. Nah, selanjutnya ada husnuzon. Husnuzon ini adalah berprasangka baik kepada Allah atau kepada hambanya dan selalu berpikiran positif. Nah, itu yang dinamakan dengan husnuzon. Selanjutnya ada tawadu. Tawadu ini adalah kita rendah hati atau tidak sombong, karena semua yang ada di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tasamuh ini adalah lapang dada dalam menerima perbedaan, misalnya suku, ras, agama, pendapat, dan lain-lain. Kita itu harus saling menghargai dan menghormati perbedaan itu. Nah, selanjutnya ini ada ta'awun. Ta'awun ini adalah tolong menolong atau saling membantu. Misalkan ada teman yang terkena musibah, kita harus saling membantu. Selanjutnya itu ada berilmu. Berilmu itu adalah orang yang memiliki ilmu, dan orang yang berilmu itu akan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang halal dan yang haram. Nah, itu adalah orang yang berilmu. Kerja keras. Orang yang kerja keras adalah giat dalam berusaha atau semangat dalam berusaha. Selanjutnya ada produktif dan kreatif. Artinya adalah kemampuan orang untuk membuat hal-hal yang baru, seperti membuat bahan bekas menjadi hal-hal yang berguna. Nah, selanjutnya ada pergaulan terhadap remaja, yaitu saling tolong menolong, jujur, terus berbuat baik kepada teman atau apa. Selanjutnya adalah tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita berdoa, terus kita bertawakal. Misalkan kita belajar, terus kita berdoa atau bertawakal kepada Allah untuk nilai kita bagus atau tinggi atau apa.
Nah, selanjutnya yang ketiga, induk-induk akhlak tercela kelas 7, 8, dan 9. Ada Anania. Anania ini adalah egois. Nah, ini Anania. Anania ini adalah egois atau mementingkan diri sendiri atau merasa dirinya selalu benar. Selanjutnya adalah putus asa. Putus asa ini adalah putus harapan, tidak mau berusaha lagi. Selanjutnya ada gadap. Gadap ini adalah marah atau tidak dapat menahan emosinya. Selanjutnya ada tamak. Tamak ini adalah rakus terhadap hal-hal keduniaan, seperti dia tidak merasa puas dengan hartanya, tidak bersyukur apa yang dia dapat, merasa selalu tidak cukup. Selanjutnya itu adalah hasad. Hasad ini ada iri dengki. Iri melihat kesenangan orang lain atau kenikmatan yang didapat orang lain, bisa jadi dia akan merusaknya. Ini ada sifat hasad, iri dengki. Selanjutnya dendam. Dendam ini adalah perbuatan kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu berarti dendam. Nah, selanjutnya itu gibah. Gibah ini adalah membicarakan aib seseorang atau misalkan kita membicarakan keburukan tetangga kita. Nah, itu adalah gibah. Fitnah. Fitnah itu adalah menjelekkan orang lain tanpa kebenaran. Misalkan dia dituduh mencuri uang, padahal belum tentu dia mencuri uang itu. Nah, selanjutnya namimah. Namimah ini adalah adu domba, yang menyebabkan perselisihan perselisihan paham antara satu dengan yang lainnya, itu disebut dengan adu domba atau namimah. Ria yaitu pamer harta atau bersedekah dengan niat untuk dipuji orang lain, itu ria. Nifak artinya munafik atau bermuka dua. Ada teman misalkan di muka kita baik, di belakang kita dia jahat atau membicarakan kita. Nah, selanjutnya pergaulan bebas antar lawan jenis, itu adalah zina. Zina itu adalah bersetubuh antara laki-laki dan perempuan yang tanpa ikatan pernikahan. Nah, itu dimaksud zina, atau berpacaran juga zina. Nah, selanjutnya judi dan khamar. Judi itu adalah permainan yang mana itu kita taruhan untuk mendapatkan uang yang lebih. Nah, kalau khamar itu adalah minuman yang memabukkan. Kalau narkoba itu, selanjutnya itu ada narkoba. Narkoba itu adalah obat-obatan yang terlarang. Nah, jadi ini tadi jawaban middle test. Jadi ini tadi jawaban middle test dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.